Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalahu wa la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala qul innama a'idukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru ma bisakhibikum min jinnah in huwa illa nadhirul lakum baina yaday adabin syadid. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa balagha rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hadirin jamaah sekalian, segala puji hanyalah milik Allah yang membahas semuanya pada kesempatan malam ini untuk melanjutkan kajian kita, di mana pada kesempatan yang lalu Allah telah tegaskan bahwasanya wa ma atainahum min kutubi yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir, bahwa penduduk Makkah, orang-orang Makkah, orang Arab itu, jadi yang dimaksud Arab itu adalah penduduk Makkah pada masa itu. Yang identik dengan Arab itu penduduk Makkah. Istilahnya yang asli Arab itu Makkah. Itu telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya wa ma atainahu min kutubi yadrusunaha. Jadi orang-orang Mekah itu masih steril, masih murni. Ibaratnya kalau orang Jawa, Jawa asli, belum kamu masukkan apa-apa. Ibaratnya bahasa Indonesia aja nggak bisa. Saya pernah di Mekah itu, waktu jamaah haji datang dari Mekah, ada orang, saya ketemu orang tua itu kesasar, kaos kakinya tinggal satu, ya kan, nggak bisa bahasa Indonesia, bahasanya bahasa Sunda. Saya nggak ngerti juga. Akhirnya, yaitu untungnya kalau jamaah haji Indonesia itu dulu biasanya dikasih ini ya, gelang. Dan gelang ini sudah ada nama, nomor maktabnya ya, nomor kamarnya. Baru saya bawa ke maktab terdekat, dikomunikasikan baru ketemu. Nah, orang Mekah itu asli, dia nggak bisa bahasa apa, pokoknya apa itu, kalau istilah kasarnya baduinya lah ya. Sehingga Allah kasih tahu kepada Rasulullah bahwasanya mereka itu tidak pernah baca buku. Kami belum pernah memberikan satu kitab yang kemudian mereka pelajari. Memang mereka adalah, kata Rasulullah, nahnu ummatun ummiyah. Kami ini adalah umat masyarakat yang ummi, yang nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Udah ya, clear ya. Jadi di Makkah ini steril, tidak ada satu agama pun sebelumnya. Agamanya apa? Agamanya yang ngikutin nenek moyang aja. Kalau istilah kita di sini animisme ya, aliran kepercayaan. Terus wa ma arsalna ilaihim min nadhir. Juga belum pernah ada nabi
Belum pernah ada orang yang memberikan peringatan kepada mereka. Jadi pasca meninggalnya Nabi Ismail, seterusnya ini belum ada nabi. Kurang lebih 3 ribuan tahun. Di Makkah ini nggak ada nabi sama sekali. Nabi Ismail pun diutus Allah sebagai nabi dan rasul bukan untuk penduduk Makkah saat itu. Tapi Nabi Ismail juga bagian daripada nabinya orang Israel walaupun tidak keturunan Israel. Ya. Jadi perlu kita ingat bahwa Nabi Ibrahim ini punya istri 2, yang masyhur punya anak 2. Istri pertama punya anak Nabi Ishak, istri kedua punya anak Nabi Ismail. Nah, istri kedua ini tidak asli tidak asli Babylon, tidak asli Palestina lah ya. Enggak asli sana. Kenapa? Karena istri kedua ini adalah ada yang mengatakan budak perempuan, ada yang mengatakan dayang, ada yang mengatakan justru keturunan Fir'aun. Jadi hadiah dari Raja Mesir. Nih Pak Ibrahim, saya kasih hadiah kamu, seorang wanita masih muda, yang kemudian dinikahin sama Nabi Ibrahim. Jadi keturunan enggak, kalau istilah Jawa enggak asli Jawa, campuran Sunda mungkin, gitu loh ya. Nah kalau Nabi Ishak ini asli, Nabi Ibrahimnya wilayah Palestina sana, dulu Nia, siapa? Sarah juga asli sana. Nah sehingga ketika dua-duanya ini menjadi nabi untuk melanjutkan kenabian Nabi Ibrahim, maka yang diakui oleh orang Israel adalah Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Ya, Yakub inilah yang disebut oleh Allah dengan sebutan Israel. Ya. Nah, jadi Bani Israel ini keturunan Nabi Yakub, keturunan Nabi Ishak, keturunan Nabi Ibrahim. Sampai kemudian Nabi Yusuf, sampai Nabi Musa, sampai terakhir Nabi Isa. Nah, kalau keturunan Nabi Bani Israel ini sudah punya kitab, ya, kitab untuk agama itu sudah punya, namanya kitab Taurat, kitab Injil, dan juga kitab Zabur. Ya, kitab Taurat berisi hukum, kitab Zabur berisi pujian-pujian, ya, sehingga Nabi Daud itu terkenal dengan suaranya yang merdu. Nabi Injil berisi tentang, kitab Injil berisi tentang budi pekerti, ya, budi pekerti, akhlak yang baik. Nah, jadi kalau selain Mekah, selain Arab, sudah ada buku yang bisa dibaca, banyak orang yang bisa membaca buku-buku, kitab juga punya, Nabi juga sudah pernah diutus. Nah, setelah Nabi Ismail itu tidak diutus satu orang pun, orang yang mengingatkan orang Arab. Nah, sekali lagi yang dimaksud Arab di sini, yang dimaksud adalah Mekah. Kenapa? Karena Mekah ini pusatnya berkumpulnya orang-orang Arab dan orang-orang yang beragama. Karena di situ ada Ka'bah. Ka'bah itu ada di kota Mekah. Tapi menurut sejarah, mulainya ada pergeseran dari hanya menyembah kepada Allah, kemudian bergeser
menyembah Allah tapi melalui berhala, itu tidak langsung setelah pasca kematian Nabi Sulaiman, tapi kira-kira ada sekitar 5-7 generasi baru ada perubahan. Ya. Nah, tapi yang berubah itu yang keturunan Nabi Ismail sampai Adnan sampai Abdul Muthalib ini tidak ada sama sekali yang menyembah berhala. Tapi masa-masanya itu di situ. Wa kadzdzabal ladzina min qablihim, wa kadzdzaba dan mendustakan alladzina orang-orang min qablihim sebelum mereka, ya. Jadi sebelum orang-orang Mekah, sebelum orang-orang Arab itu diutus kepada mereka itu seorang utusan, itu orang-orang sebelumnya itu kebanyakan mendustakan para nabi. Hampir rata-rata mendustakan, mayoritas mendustakan. Ketika Al-Quran mengatakan alladzina min qablihim, dan orang-orang sebelumnya orang Arab itu mendustakan para utusan, itu bukan berarti semua, tapi mayoritas. Banyak yang mendustakan dari yang tidak mendustakan. Faktanya dalam sejarah adalah memang dikisahkan Nabi Musa dibohongin, ya kan? Fakta yang paling nyata adalah Nabi Isa kemudian disalib. Nah, ini kan sebuah pendustaan yang sangat radikal terhadap utusan-utusan Allah. Wa kadzdzabal ladzina min qablihim wa ma balagu mi'syara ma atainahum, wa ma balagu dan tidaklah sampai, ya, orang-orang Arab itu tidak sampai mi'syara ma, mereka itu menerima itu tidak sampai mi'syara ma atainahum 10%, ya, 1/10 atau 10% dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang sebelumnya, alladzina min qablihim, sebelum orang Arab. Fakadzabu rusuli, dan mereka semuanya, nah saya katakan mereka semuanya itu bukan berarti 100%, ya, tapi kebanyakan. Indonesia itu kan negara miskin, ya. Kemarin ada yang mengatakan Indonesia ini masuk kategori negara miskin, iya enggak? Apakah miskin semua? Hah? Tidak, orang Perumnas 3 mobilnya mewah-mewah. Hah? Iya enggak? Kalau pagi-pagi ke bola kapal macet dan bawa yang bikin macet itu mobil semua, apa itu orang miskin? Kan tidak. Iya kan? Nah, makanya pelafalan satu kalimat itu tidak bisa diartikan keseluruhan, yang dalam arti 100%. Fakadzabu rusuli, maka mereka semuanya mendustakan, ya, utusan-utusanku. Fakaifa kana nakir, maka bagaimana mereka tidak mendapatkan siksaan dari Allah ketika Allah mengutus para utusan kemudian didustakan. Ketika Rasulullah SAW lahir di Mekah itu saya ulangi lagi, ya, Mekah itu tidak ada agama, yang ada aliran kepercayaan. Kepercayaan ngikutin siapa? Ngikutin leluhur. Nah, waktu Rasulullah lahir, Yasrib, Madinah itu sudah ada orang yang beragama. Beragama apa? Beragama Yahudi dan beragama Nasrani.
Nasrani. Itu diakui atau tidak, sejarah memang mengatakan seperti itu. Sejarah mengatakan seperti. Nah, orang Mekah ketika Rasulullah mengatakan nahnu ummatun ummiyah, kami ini masyarakat yang tidak mempunyai, bangsa yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis, kira-kira ada enggak orang Mekah yang bisa nulis, bisa baca? Ada. Jadi tidak semua, salah satunya seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, itu bisa baca dia. Kenapa? Karena mereka ini ketika berdagang ke Syam, ketemulah dengan orang-orang yang bisa baca, bisa nulis. Nah, memang pada saat masa Rasulullah SAW, masa-masa kelahiran Nabi, ya, bulan ini bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, masa-masa kelahiran Nabi itu ada kekuatan besar, dua kekuatan besar yang masing-masing memegang satu keyakinan masing-masing. Yang pertama adalah Romawi. Romawi ini di bawah penguasaan dua agama besar, yaitu agama Yahudi dan agama Nasrani. Ya. Yang memerintahkan untuk Yesus disalib siapa? Raja Romawi. Kenapa? Karena mereka Raja Romawi, pemerintah dihasut oleh ulama-ulama Yahudi. Ya. Nasrani belum ada ini, ya kan? Ya enggak? Agama Nasrani belum ada. Karena agama Nasrani itu ada 320 tahun setelah disalibnya Nabi Isa. Ya, mengikut Yahudi, mengikut nabi-nabi sebelumnya. Nah, ini menghasut bahwa itu ngaku jadi raja, ngaku jadi penguasa, ngaku jadi ini. Wah, akhirnya diperintahkan ditangkap, disalib. Ya, ini penguasa Romawi, ini beragama ini ya. Nah, kemudian yang satu kekuasaan yang kedua, ini kekuasaan yang tidak beragama, tapi aliran kepercayaan, animisme. Kalau istilah kita ya Hindu Buddha lah ya, Hindu Buddha. Apa itu? Namanya kerajaan Persia. Mereka yang disebut dengan musyrik. Ya, yang disebut dengan musyrik. Kalau pengikut Yahudi dan Nasrani dalam Quran disebut dengan ahlil kitab. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya kan? Jadi yang disebut orang kafir dalam Al-Qur'an itu ada dua versi. Yang pertama adalah orang kafir yang ahlil kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yang kedua orang kafir dari orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah berhala. Nah, masuk kategori orang musyrik ini adalah orang-orang yang tidak percaya terhadap adanya Tuhan, yang disebut ateis. Ya, bahasa Arabnya kelompok al-mu'attilah, orang-orang yang menafikan adanya Tuhan. Nah, ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah di Mekah, maka Allah mengatakan wa ma balagu mi'syara ma atainahum, bahwa dengan diutusnya Rasulullah di bangsa Arab di Mekah itu merupakan nikmat yang terbesar.
yang orang-orang dulu tidak diberikan 10%-nya daripada apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada orang-orang Mekah itu. Atau dibalik, bahwasanya apa yang sudah Allah berikan kepada orang-orang Mekah itu belum sampai 10% dari apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada orang-orang sebelum orang Mekah. Sehingga ketika melimpahnya nikmat yang diberikan oleh Allah itu kemudian mereka masih mengingkari, maka fakai fakana nakir. Maka apakah tidak layak, tidak pantas kemudian aku harus menyiksa mereka? Adil enggak Allah itu menyiksa mereka? Allah menyiksa orang-orang yang berbuat jahat itu adil atau tidak? Hah? Loh. Sampai yang berbuat baik apa enggak ngiri kalau ternyata orang yang berbuat jahat dibiarin sama Allah? Hah? Justru itu keadilan Allah. Kalau kita berbuat baik kemudian dimasukkan oleh Allah ke surga dan diberi nikmat, itu karena Allah Maha Rahman dan Rahim. Itu karena rahmat Allah. Tapi kalau Allah menyiksa orang-orang kafir dan menyiksa orang-orang jahat, maka itu bentuk keadilan Allah. Kok enak? Ya kan? Kita yang berbuat baik melihat mereka berbuat jahat, menyaksikan mereka membantai orang-orang yang tertindas, menyaksikan mereka memakan dengan cara yang serakah sumber daya alam kita. Kok kemudian mati enak, besok nggak disiksa? Apa kita nggak? Apa kita seneng kayak gitu? Kalau seneng nggak apa-apa, ngomong aja sama Allah. Ya, Pak, itu orang-orang yang ngabisin sumber daya Freeport itu kan sumber daya alam Indonesia, tapi dimakan oleh sekelompok orang itu, nggak usah disiksa ya Allah. Nggak usah disiksa itu, kasihan mereka. Apa gitu ya? Kan enggak. Mereka akan mendapatkan siksaan di dunia, mereka bisa lolos dari hukuman karena berbagai kekuatan dan berbagai kelicikan, ya kan? Tapi di akhirat mereka nggak bisa. Sekarang di dunia ini banyakkan mana ahlul kitab sama orang musyrik? Oh, salah, banyakkan ahlul kitab. Banyakkan ahlul kitab lah. Sensus terakhir itu penduduk dunia ini kurang lebih ada 6 miliar. Ya. Yang beragama Islam itu kurang lebih 1,7 sekarang, ya kan? Yang beragama Katolik dan Kristen itu kurang lebih hampir 3 miliar, 2, sekian miliar. Sudah berapa itu? 4. Yang beragama Yahudi anggap aja, dan agama-agama lain 500 itu. Berarti yang musyrik cuma 1,5 miliar. Yang beragama selain ahlul kitab maksudnya ya. Kenapa disebut ahlul kitab? Karena mereka mengakui Tuhan itu Allah. Yahudi itu mengakui Tuhan itu Allah. Nasrani mengakui Tuhan itu Allah. Islam mengakui Tuhan itu Allah. Yang berbeda apanya? Yang berbeda cara menyembah Allahnya. Cara meyakini Allahnya itu berbeda. Ya kan? Nah, sekarang kebanyakan ahlul kitab.
Nah ini kontestasi ini dulu dibawa di dalam satu kekuasaan besar namanya Romawi dan Persia. Kalau Persia belain orang-orang musyrik, mereka menyembah api, menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah batu, menyembah patung dan seterusnya. Romawi membela orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani saat itu. Makanya ketika Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk hijrah yang pertama, kemana? Hijrah yang pertama kemana? Ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Kenapa ke Habasyah? Rasulullah karena dapat info bahwa di sana ada raja yang beragama Nasrani, namanya Najasyi. Ya, kalau bahasa Inggrisnya Raja Negus. Raja Negus yang ketika meninggal disolatin gaib sama Rasulullah di Madinah. Ada yang mengatakan di Mekah, di Madinah yang jelas. Ketika mendengar Raja Najasyi ini meninggal, Rasulullah mensolatkan gaib. Jadi dalilnya solat gaib, kita boleh mensolatin jenazah yang jenazahnya nggak kelihatan. Itu adalah solatnya Rasulullah mensolati siapa? Raja Negus, Raja Najasyi. Jadi yang nanti yang dapat siksa itu orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu ada dua, ahlul kitab dan musyrik. Kul maka katakan wahai Muhammad, innama a'idukum biwahidah. Coba bilang aja wahai Muhammad, saya ingin memberikan nasihat mau'idhah satu hal. Apa itu? Antaqumu lillahi masna wa furoda. Antaqumu yaitu kalian semuanya hidup berdiri lillahi karena Allah, sama-sama karena Allah, masna berdua atau furoda atau sendiri-sendiri, summa tatafakkaru, ya, kemudian kalian berpikir. Jadi Rasulullah selalu dituntun oleh Allah bagaimana berdialog dengan orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik, orang-orang kafir ini selalu dituntun oleh Allah. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya apa yang saya sampaikan ini adalah wahyu. Karena Nabi itu selalu dituntun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang Mekah itu. Nabi dituntun. Makanya Nabi itu ketika di Mekah, bagaimana meyakinkan orang Mekah bahwa Tuhan itu satu, gitu kan? Tuhan itu satu, tidak lebih dari itu. Selebihnya adalah berkaitan dengan akhlak. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhudul ata'am miskin. Itu aja. Enggak ada yang berbicara tentang hukum. Sehingga Nabi pun tidak merusak sama sekali berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Selama 13 tahun hidup di Mekah ketika beliau sudah mendapatkan wahyu untuk berdakwah. Dari kecil Nabi udah sering melihat berhala. Ya. Jadi kemudian Islam nyampe ke Perumnas 3 ini kita patutlah mensyukuri, karena perjuangan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya itu tidaklah gampang, dengan harta dan jiwa dan raga, sehingga kita harus patutlah mensyukurinya. Kita lahir dalam keadaan Islam itu patut kita syukuri sekali. Makanya Rasulullah SAW, Allah ajarkan kepada kita
berdoa Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Kita juga patut bersyukur kepada diri kita dan kepada orang tua kita yang sudah melahirkan kita dalam keadaan mudah-mudahan memberikan tambahan ilmu kepada kita semuanya dan juga meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Akhirul kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.